Ketemu lagi di jam segini sendirian bersama saya Ceria dan kawan teteh, aku Rangga. Yay! Sekarang gue lagi sendirian di jam segini dan gue pengen ngebahas sesuatu tentang JKT48. Yang akan gue bahas di video ini adalah tentang request hour. Mumpung kita lagi hendak menyongsong acara itu di tanggal 27 ini di Balai Sarbini, Jakarta. Ya, akhirnya JKT48 sebagai salah satu sister group dari 48 Family menggelar request hour perdananya dan mereka mematok jumlah lagu 30 lagu yang akan dibawakan hasil dari voting dari kita-kita semua. Lagu yang terbanyak votingnya yang akan dibawakan. Nah, di edisi kali ini, di kesempatan ini gue pengen bahas secara spesifiknya tentang request hour ini yaitu belibet sama sih ngomong, yaitu tentang kejanggalan yang ada di request hour ini, terutama dari segi lagunya, opsi-opsi lagunya tepatnya. Tanpa berlama-lama kita kupas-kupas satu-satu aja ya. Jadi awal melihatmu, awalnya ketika gue cross check data yang ada di website official dengan data yang gue kumpulin selama ini, jumlah lagunya berbeda. Jumlah lagu yang tertera di database-nya JKT48 sendiri dari officialnya itu adalah 215 lagu. Sedangkan data yang di gue 219 lagu. Ada perbedaan jumlah di sini. Untuk itu kita langsung kupas dari yang pertama saja. Isu pertama, Kitagawa Kenji. Nah, Kitagawa Kenji ini entah kenapa tidak terdaftar di dalam opsi yang bisa dipilih di request hour. Nggak tahu kenapa. Padahal faktanya JKT48 pernah membawakan lagu ini somewhere, someplace. Mungkin dulu gue masih belum jadi wota, jadi gue nggak tahu itu kapan dan di mana. Cuman kalau kamu Google atau kamu cari di YouTube, itu masih ada kok dokumentasi di mana JKT bawain lagu judulnya Kitagawa Kenji dengan lirik yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia dan dibawakannya juga oleh ya member JKT gitu, member JKT maksudnya nggak gabung sama sister group yang lain. Jadi dengan treatment yang seperti itu, sebagaimana treatment yang dilakukan terhadap lagu-lagu JKT48 kebanyakan yang lain, harusnya sih Kitagawa Kenji itu masuk. Tapi entah kenapa ini nggak ada. Ada yang bilang, bang, Kitagawa Kenji nggak masuk karena JKT nggak pernah bawain secara full version. Well, kalau gitu keadaannya sebenarnya banyak banget lagu JKT yang nggak pernah dibawain full version selain Kitagawa Kenji gitu. Misalnya Shichiji Junifu no Hatsukoi, terus Only Today, terus Uekara Mariko, terus Skirt Hirari, itu lagu-lagu itu nggak pernah dibawain full version dan lain-lain banyak lagi sebenarnya. Kitagawa Kenji hanya salah satunya. Kenapa dia semacam dianaktirikan? Ada lagi konspirasi yang berkata bahwa bang, ini Kitagawa Kenji nggak masuk karena susah membawa Kitagawa Kenji-nya ke Indonesia. Ya, sebagaimana kita ketahui di koreografinya sendiri memang Kitagawa Kenji berperan sebagai center. Kitagawa Kenji ini orang Jepang sebenarnya, ini kan orang Jepang yang dalam lagu itu dia ikutan joget juga gitu. Nah, kalau argumennya adalah Kitagawa Kenji susah diboyong ke Indonesia, ke Jakarta, kalau gue bilang aneh sih kalau dengan alasan itu terus Kitagawa Kenji jadi tidak dimasukkan di dalam list request hour gitu. Karena hal itu masih termasuk tahap susah, bukan mustahil. Kalau misalnya mustahil, barulah mungkin lagu Kitagawa Kenji disingkirkan dari list. Cuma kalau masih termasuk kategori susah, berarti masih mungkin dong. Toh JKT juga adalah sister group dari 48 Family secara keseluruhan, secara besar. Jadi ini kan urusan manajemen sih sebenarnya. Bisa-bisa aja dong ngundang Kitagawa Kenji kemari kalau emang lagunya menang. Bukan hal yang mustahil. Lalu kenapa lantas karena itu lagunya disingkirkan dari list? Saya tidak mengerti juga. Apakah lagu ini segitu tidak dianggapnya oleh manajemen, atau ada isu apa sih sebenarnya antara Kitagawa Kenji antara lagu ini dengan official? Who knows? Itu isu pertama. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu alasan yang sebenarnya kenapa lagu Kitagawa Kenji tidak termasuk di dalam list request hour ini, teman-teman bisa tulis di kolom komen di bawah supaya kita bisa sama-sama baca dan sama-sama tahu. Ya gitu sih. Kalau dari gue sih gitu. Itu isu pertama. Isu kedua, 4 Gulali. Nah, 4 Gulali punya 4 lagu dan 4-4-nya masuk di dalam list opsi untuk request hour. Itu ada Kimeda Kani Chuchuchu, ada Jibun Rashisha, ada Kataomi no Karage, ada Aisatsuka Hajimeo. Nah, 4-4-nya masuk dan sebenarnya this is not a big deal at all. Memang pada hakikatnya 4 Gulali adalah subgroup dari JKT48 sendiri, ya kan? Cuman saya punya satu alasan kenapa selama ini saya nggak pernah bikin tutorial chord dari lagu 4 Gulali, yaitu karena saya punya prinsip, core tutorial yang saya bikin itu hanya core tutorial lagu-lagu JKT48 saja. Garis bawah, lagu-lagu JKT48 saja. Ketika sebuah lagu berjudul Kimi da Keni Chuchuchu dibawakan oleh 4 Gulali, garis bawahi 4 Gulali, bukan JKT48. Berarti simply lagunya bukan lagu JKT48 gitu kalau gue pikir. Kendati pun itu adalah subgrupnya. Jadi ketika sebuah acara berjudul JKT48 Request Hour, lalu nanti ada satu lagu nyempil dari 4 Gulali, gue ngerasa rada aneh aja sih. Tapi sekali lagi, it's not a big deal. It's not them, it's just me. Itu cuma gue doang yang mikir gitu. Sebagai ini
gue doang yang mikir bahwa ini isu yang rada penting buat dibahas. Bener sih nggak? Kita langsung aja move on ke isu berikutnya. Isu ketiga, Tenohira ga Kataru Koto. Ini sama kasusnya kayak kita Go Kenji tadi. Sebuah lagu yang pernah dibawakan JKT48 dengan sudah ditranslate ke bahasa Indonesia dan dibawakan dengan treatment sebagaimana lagu-lagu JKT48 kebanyakan. Tapi anehnya lagu ini tidak masuk dalam opsi request hour ini. Kita bisa temui di YouTube banyak sumbernya di mana terbukti bahwa JKT pernah bawain lagu ini somewhere someplace dulu. Kalau nggak salah di event Charity for Aceh gitu pernah bawain lagu ini. Bisa dicari di YouTube dan lo bisa nemu itu. Ada bukti otentik gitu maksudnya. Cuman entah kenapa lagu ini nggak ada di dalam request hour. Nah gue nggak tahu tuh alasannya kenapa. Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa tulis di kolom komen di bawah. Karena gue penasaran banget sih kenapa. Itu isu ketiga. Isu berikutnya ada lagi nih, belum habis, panjang ya videonya ya. Isu berikutnya ada JKT48 Band. JKT48 Band yang isi personil ada Shania, Veranda, Kinal, Gaby, JJ, sama siapa ya? Dike. Oh ya, itu mereka sempat pernah manggung dan bawain lagu-lagu 48 dengan rendition aransemen versi live band gitu. Mereka pernah bawain dua lagu ini nih, Majuska Rock and Roll sama Ben wo Yaruyo. Dua lagu ini somehow tidak masuk ke dalam daftar request hour. Ada orang yang bilang, oh ini jelas nggak masuk karena selama ini JKT48 Band hanya membawakannya secara versi band, bukan versi asli. Bukan maksudnya bukan menggunakan off vokal yang ada seperti lagu-lagu 48 kebanyakan gitu. Off vokal aslinya dari yang Jepangnya sana, sumbernya sana, aslinya sana. Well, kalau itu memang alasannya, memang acceptable sih kalau gue bilang oke lah, lewat lah kalau itulah, wajar kalau emang nggak masuk request hour. Cuman kalau alasannya demikian, kalau alasannya adalah Ben wo Yaruyo sama Majuska Rock and Roll tidak masuk request hour karena tidak pernah ada bentuk off vokal dari JKT-nya sendiri yang merupakan off vokal dari sumbernya langsung. Bagaimana dengan Anatato Christmas Eve? Nah, ini memunculkan isu berikutnya, itu isu kelima, Anatato Christmas Eve. Lagu ini masuk di dalam request hour, tapi selama JKT48 bawain lagu ini, mereka cuma pernah bawain sekali dan itu pun versi rendisi solo piano. Dengan kata lain, tidak pernah ada versi original off vokal yang seperti di Jepang sono, sumber sono, aslinya sono. Mereka hanya pernah bawain secara solo piano, yang berarti treatmentnya sama dengan Ben wo Yaruyo dan Majuska Rock and Roll. Tapi lantas kenapa Anatato Christmas Eve masuk sedangkan Majuska Rock and Roll dan Ben wo Yaruyo nggak masuk? Nah, kenapa tuh? Gue sih menemukan kejanggalan di sini. Jadi so far sudah ada 5 isu yang bisa saya kasih tahu di video ini. Gimana menurut teman-teman semua? Kalau ada yang punya argumen sanggahan, tolong tulis di kolom komen. Kita pasti bakal baca bareng-bareng. Kita bisa bikin video lanjutan dari ini mungkin. Tapi yang jelas mungkin karena saya terlalu gabut, 2 terlalu kepo, 3 terlalu sayang sama JKT48. Jadi saya kayak mengalami kewajiban untuk ngungkap ini dan bikin videonya tentang kejanggalan yang saya rasa di Request Hour 2016 Top 30. Terima kasih telah nonton video ini. Mari kita jumpa di kolom komen ya. Dan sampai ketemu di Request Hour. Saya datang. So, see you there. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi. Dadah.